kita nyanyikan bersama. Terjadi, ku percaya selalu bila nanti tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang melewati terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, semoga pengantar lagu tadi bisa membawa kita untuk masuk ke dalam pertemuan PKSN pada hari ini. Jadi kenapa saya pilih lagu itu dan juga nanti lagu penutup terkait dengan waktu Tuhan, semoga menjadi waktu yang terbaik semua ke Tuhan. Baik, mari kita awali untuk pertemuan kita pada malam ini. Untuk PKSN pertemuan kedua kita mengambil dari buku, mulai pada buku panduan PKSN halaman 11. Sudah ada diskusi dan situasi di sana yang akan menjadi pengantar. Kita mulai dari halaman 12 untuk membukanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kembali bisa hadir bersama-sama di pertemuan PKSN yang kedua, di
Ini secara khusus kita mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bacaan pada malam hari ini cukup spesial dan juga cukup panjang. Nanti semoga bisa kita ikuti bersama untuk bacaan yang akan menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesepian karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai, sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, itu akan saya coba tampilkan untuk yang akan menjadi bahan diskusi permenungan kita bersama sebelum nanti kita di bacaan Injil, dipersiapkan agar sesuai yang baik, sebagai pengantar yang menjadi tema kita malam hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, khususnya di masa pandemi di mana banyak yang kehilangan keluarga, sahabat, teman, kenalan. Mungkin ada di antara kita, saudara-saudara kita yang terpapar atau bahkan dipanggil Tuhan dalam pandemi ini. Kemudian pengalaman kehilangan seperti ini biasanya menggoreskan luka di hati keluarga, saudara, atau teman yang ditinggalkan. Maka kita perlu belajar, mari kita diajak untuk bisa meneladani Yesus. Walaupun memang luka hati itu terkadang megoyahkan iman kita, tapi kita percaya, ya kita yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam bacaan hari ini pun, dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus, di mana Yesus berkunjung pada kakak Lazarus yaitu Marta dan Maria, itu menjadi tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kalau ada lagu, ataupun ada ungkapan yang cukup sering kita dengar, yaitu mujizat itu nyata. Ini ada beberapa gambaran, minggu lalu ketika Tuhan Yesus hadir saat angin sakal, Yesus meredakan badai. Apa sih mujizat itu? Kemarin sudah kita pernah juga beberapa kali bacaan mujizat. Mujizat sendiri adalah cara Tuhan Yesus memperkenalkan Allah, di mana tanda itu yang membuktikan bahwa Yesus memang memiliki kekuatan dan otoritas, kewenangan, kata-kata seperti itu yang memang menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan mujizat juga menjadi tanda tentang siapa Allah itu dan apa yang dia dikerjakan. Artinya Tuhan Allah memang sungguh nyata dan hadir dalam begitu banyak keajaiban. Maka bacaan yang akan kita dengarkan sebentar lagi diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Memang ada 45 ayat. Dan gagasan teologis dari bacaan ini yang pertama adalah Tuhan Yesus menyingkapkan atau membuka wawasan bahwa Allah Bapa manusia, dibukakan manusia bahwa Allah Bapa itu supaya manusia bisa mengenal siapa penciptanya. Seperti juga Tuhan Allah itu sifatnya membebaskan kita dari belenggu sekaligus mengubah sehingga manusia itu bisa berubah menjadi
Dalam Injil Yohanes ini, kita coba cermati bersama. Akhir bacaan nanti kita refleksikan sama-sama, ya. Oke. Tentang pentingnya relasi dengan Kristus sendiri yang hidup, menderita, wafat dan bangkit. Monggo kita dengarkan bacaan Injil Yohanes. Jadi semoga kepada Mbak Erna untuk bisa membaca Injilnya. Semoga. Mbak Erna, silakan. Nanti kalau terlalu panjang bisa berdua membacanya. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya.
tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati lama-lama. Percayakah akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi ke saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta tidak menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia kubur untuk meratap. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dia, tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau saudaraku tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka itulah hatinya. Ia sangat terkejut dan berkata, di manakah dia kamu? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangis Yesus. Kata orang, lihatlah betapa, tetapi orang orangnya berkata, ia yang memeliharkan mata orang buta tidak sanggup berhenti sehingga orang mati. Maka hati Yesus. Lalu ia kubur itu. Kubur itu adalah sebuah yang batu. Kata Yesus, angkat batu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berdoa, sebab sudah hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria, dan yang
diri atau dibuat Yesus. Percaya kepada demikianlah sabda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erna untuk bacaan Injilnya yang sudah dibacakan cukup panjang. Ya. Baik, malam hari ini ada beberapa hal yang ingin kita menungkan bersama. Jadi yang pertama dari bacaan tadi menggambarkan peristiwa kehilangan dari Maria dan Marta, ataupun mungkin juga yang sering kita alami saat ada keluarga, ada saudara yang meninggal, khususnya seperti dalam cerita itu tadi, yaitu Paulus. Namun lalu di sana ada peristiwa iman saat terjadi perubahan dari sebuah ketidakpercayaan, bahkan putus asa karena saudara tersebut sudah meninggal, tapi nyatanya buktinya ada mujizat bisa membangkitkan kembali Paulus. Di sini ada pengulangan kata transisi, ya, perubahan ya, dari sebuah ketidakpercayaan menuju sebuah iman yang semakin kuat. Kebangkitan Lazarus ini menjadi sebuah isyarat atau tanda bahwa nantinya kurang lebih Tuhan Yesus sendiri juga akan mengalami peristiwa kematian ini, yang sebelumnya Yesus juga sebenarnya sudah tahu, ya, ketika ia berdoa di Taman Getsemani pun Yesus sangat paham, sangat tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan dan wafat. Sebenarnya untuk peristiwa Lazarus ini pun Tuhan Yesus ketika dikabari pun, kalau kita tadi dengarkan, sudah tahu kiranya nanti Lazarus akan sakit dan meninggal, maka dia 2 hari lebih lama di kota yang lain, dan baru pada hari keempat akhirnya dia kembali untuk berkunjung kepada Maria dan Marta. Dan ini menjadi lagi-lagi tanda ataupun isyarat bahwa Yesus sendiri pun akan mengalami peristiwa kematian itu dan akhirnya dibangkitkan. Dan yang cukup spesial, saya kemarin cukup tertarik dengan kata maskul, ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman muda mungkin yang pernah mendengar kata maskul, maskulah hatinya, gitu. Bisa berbagi mungkin, semoga ada yang pernah tahu. Semoga jika ada. Pak Darmawan mungkin tahu maskul, Pak, artinya. Tahu Pak Yuli? Maskul itu kalau menurut saya itu sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa bercampur. Itu maskul. Oke.
Baik. Pernah ada di perikop Injil ataupun bacaan yang lain mungkin, Pak? Nggak ingat saya. Belum ya. Oke, baik. Atau mungkin yang lain Pak Yulianto atau Pak Fatima atau Pak Yohanes Buminar. Mungkin pernah tahu kata-kata maskul? Cukup asing ya di telinga kita. Baik. Jadi terima kasih Pak Darwan, itu sudah berbagi sedikit campur aduk cukup. Jadi maskul setelah yang coba saya cari artinya adalah bersusah hati atau susah hati. Kata maskul ini. Jadi Tuhan Yesus pun dengan kealahannya bisa bersusah hati terhadap umatnya atau manusianya. Terlepas memang Maria dan Marta ataupun Lazarus memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus sebelumnya, pernah berkunjung ke rumahnya, bahkan pernah diminyaki kakinya dan diusap dengan rambut beberapa waktu yang lalu kita juga pernah dengar ceritanya. Jadi di sini Maria dan Marta memperlihatkan imannya dalam dua kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama berucap kalimat yang sama persis, padahal itu peristiwanya kalau tadi kita dengarkan di bacaan mungkin berbeda. Marta bertemu dengan Yesus itu tanpa ada Maria, dan demikian halnya Maria ketika bertemu dengan Yesus tidak ada Marta. Tapi kata-katanya kurang lebih sama seperti ini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini ungkapan iman yang memang mereka sungguh percaya walaupun Lazarus sakit keras seperti apapun, kalau Tuhan ada di situ pasti bisa disembuhkan. Memang yang iman yang diungkapkan oleh Marta dan Maria, walaupun juga terbesit ada kekecewaan, kok Tuhan enggak ada di situ waktu Lazarus sedang sakit keras. Kalau ada kan bisa disembuhkan. Seperti itu, maka mendengar tangisan Maria ataupun Marta imannya seperti itu, maskulah hati Yesus. Yesus pun bersusah hati. Dan dengan perasaan sedihnya ini sebenarnya kita juga bisa melihat kesedihan Yesus terhadap sahabat yang dikasihinya saat ada kedukaan atau berduka cita. Yang besar ya, Mas. Oke, maka pesan yang bisa kita ambil dari bacaan itu adalah Yesus memberikan penghiburan pada Marta dan Maria dengan yang pertama mengunjungi. Terlepas Marta dan Maria mungkin awalnya tidak akan menyangka bahwa Tuhan Yesus akan ataupun bisa membangkitkan Lazarus. Jadi dengan berkunjung saja mereka sudah menerima kehadiran Tuhan, bersyukur, dan terlebih akhirnya Yesus sendiri membangkitkan Lazarus. Jadi sebuah mukjizat dalam bacaan. Yesus sebagai sosok yang penuh kuasa, saya warnai merah. Biasanya kuasa itu identik dengan sebuah kewenangan, dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah hak untuk bisa melakukan apapun seperti itu yang maha, untuk bahkan mengatasi kematian. Tapi sekaligus di sana Tuhan tidak, Yesus sendiri tidak menunjukkan biasanya orang yang punya kuasa itu kan cuek, angkuh gitu. Tapi dalam bacaan ini Tuhan Yesus justru bisa menunjukkan kepeduliannya dan juga belas kasihnya kepada Lazarus, Maria, dan Marta. Ini dua hal yang memang kewenangan, otoritas, dan kuasa, tapi sekaligus juga bisa peduli dan belas kasih. Ini yang sungguh luar biasa kita dengarkan dari bacaan. Dan yang terakhir, kehadiran Yesus di tengah keluarga. Dengan kehadirannya saja itu bisa membawakan penghiburan. Tentunya di keluarga-keluarga kita pun ketika ada kunjungan, kalau dulu ada kunjungan Romo, ada kunjungan dari teman lama, lama itu kangen-kangenan itu membawa sebuah penghiburan, khususnya kalau kita sedang bertanya. Jadi kehadiran Yesus pun di keluarga semata-mata bertujuan untuk bisa memberikan.
Oke, maka setelah ini kita akan berefleksi sama-sama, Ibu dan Masih juga adik-adik, monggo setelah ini bisa menyampaikan, masing-masing bisa menyampaikan refleksi terhadap apa yang sudah kita bersama. Jadi untuk yang pertama, peristiwa pertama refleksi kita adalah kita diajak untuk melihat pengalaman kehilangan dalam hidup kita. Mungkin bisa diingat-ingat dalam beberapa waktu ini, 1 tahun, atau setengah tahun yang lalu, apakah ada saudara kita, ada teman kita, ada anak kita yang meninggal, terpapar, sehingga sakit cukup terdampak, itu. Lalu kita juga diundang untuk menyadari apakah Tuhan hadir saat peristiwa kehilangan dalam hidup tersebut dan datang mengunjungi kita dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam bentuk misalnya doa ataupun bisa, tapi juga mungkin dalam bentuk teman ataupun saudara kita yang lain. Maka mari kita melihat pengalaman mukjizat tersebut. Monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu bisa yang berefleksi tentang hal ini. Semoga. Monggo dari Mbak Partiman, mungkin kemarin kesempatan pertama atau di pertemuan pertama mungkin belum cukup banyak cerita. Atau mungkin Mbak Erna tadi sudah membaca, mau share apakah pernah mengalami kehilangan? Pernah. Maaf Pak Bapak. Ya, monggo Pak. Di sini kurang jelas, putus-putus ya. Oh begitu. Iya. Jadi maaf tidak bisa menerima bagus. Oke. Ini tempatnya Mbak Erna mungkin menggunakan speaker langsung, Mbak Erna, tidak pakai headset, jadi suaranya akhirnya memantul. Oke, kalau ada 2 perangkat di tempat yang sama, yang satu mungkin bisa menggunakan earphone, tapi tidak. Oke, baik, mungkin di tempat Bapak Ibu yang lain, monggo. Kalau dari tampilan teksnya mungkin bisa tetap dibaca, kalaupun suaranya agak putus-putus. Monggo dari Bapak Ibu sekalian. Ini yang hadir di sini ada 11, beberapa mungkin memang perangkatnya double, telepon double. Monggo Bu Sri dan keluarga mungkin bisa berbagi. Halo, Bu Sri, terdengar suara saya? Pak Erik mungkin. Halo. Halo ya Pak. Oke. Belum bisa terdengar, mungkin. Pak Yuli, apakah masih terdengar suara saya di sana? Dengan jelas? Oke. Baik, monggo Pak Yuli, mungkin ada cerita pengalaman kehilangan dompet mungkin atau kehilangan, tidak harus kehilangan, atau mungkin kisah ketika kemarin sempat terpapar gitu, Ibu, apakah ada peristiwa spesial juga, mukjizat ataupun orang yang hadir, sendiri yang hadir dalam peristiwa tersebut, yang sebuah kondisi yang tidak nyaman juga mungkin ya bagi sebagian orang. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Topan untuk pengalaman kehilangan. Saya untuk orang-orang tercinta, saya sudah 3 kali ya untuk kehilangan, yaitu saudara orang tua saya,
Bapak Ibu, lalu kakak saya pas, jadi urutannya saya terus kakakku gitu. Kakak saya itu meninggal waktu ada acara pemilu itu. Terus yang bapakku itu yang baru tahun kemarin itu meninggalnya. Jadi sudah 3 kali kehilangan orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Itu memang menimbulkan suatu rasa yang gimana ya? Mungkin maksudnya maskul ya seperti itu karena ada sesuatu yang diambil dari kita yang sangat kita sayangi gitu. Lalu kalau tentang peristiwa yang terpapar, istri saya itu yang pernah terpapar dan saya harus membangkitkan semangatnya supaya saya tidak kehilangan dia, karena kan kalau misalnya kondisinya kurang baik akan semakin buruk kondisinya. Maka saya selalu memberikan semangat bahwa itu akan bisa dilalui. Dan puji Tuhan itu semua bisa kami lalui sehingga kami masih bisa berkumpul. Seperti itu sharing dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ili. Mungkin ada peristiwa kehadiran, artinya kehadiran Tuhan dalam wujud saudara yang lain berkunjung, ataupun juga mungkin mukjizat yang cukup luar biasa dalam peristiwa kehilangan tadi, Pak Ili. Di peristiwa kehilangan itu menunjukkan bahwa orang yang selama ini mempersatukan kita itu sudah tiada, dan kita sekarang harus berusaha untuk bisa untuk selalu bersama-sama di dalam keluarga saya. Terus untuk itu kami kadang-kadang seminggu sekali di masa COVID ini mengadakan Zoom keluarga, jadi kita berdoa bersama, hanya rosario, terus nanti ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi kita juga menghadirkan Tuhan dalam acara pertemuan kita, sehingga kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah atau yang perlu didoakan. Kalau misalnya ada yang mau melahirkan atau sakit atau apa, kita berdoa bersama-sama di situ untuk memohon kepada Tuhan supaya yang sakit segera sembuh dan kita bisa memberikan dukungan kepada yang keluarganya dan juga yang sedang sakit, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ili. Mungkin dari yang lain, semoga mau menanggapi atau mau mengisahkan. Tadi mukjizatnya lalu tiap minggu di keluarga Pak Ili setelah peristiwa kehilangan itu lalu ada pertemuan walaupun menggunakan Zoom. Berbagai tempat. Oke, monggo yang lainnya. Mungkin Pak Eko atau Bu Binar, Bu Sri tadi sudah bisa nyambung lagi, mungkin atau Bu Yuli ini baru sendiri karena Pak Toro sedang pelatihan mungkin. Baru kehilangan juga malam ini. Ada temannya. Oke, monggo. Nggak mau pulang. Mau berbagi cerita kehilangan. Boleh saya sedikit ya Pak Topan ya. Ya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami itu memang luar biasa. Yang saya rasakan mungkin dalam perjalanan pekerjaan saya yang sampai pada tahap ini itu adalah tidak lain hanya dari campur tangan Tuhan. Dan pernah pertama kali saya mendapatkan promosi untuk di Bantul, itu adalah pekerjaan yang belum saya kuasai betul. Meskipun ada di lingkup pengadilan, tapi itu beda banget dengan
yang pada saat itu saya emban tugasnya. Begitu hari pertama saya dilantik, saya hanya bisa malamnya saya langsung ke Jatiningsih. Saya hanya memasrahkan Tuhan untuk bisa nanti melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Karena menurut saya dan menurut banyak orang bahwa pekerjaan yang saya emban itu sedikit rumit begitu. Dan itu juga saya belum pernah mengemban di kepaniteraan itu. Itu yang sungguh saya alami, dan setelah kegalauan saya karena itu seperti di SPBU saya mulai dari nol, ternyata dijawab oleh Tuhan. Memang tidak saat itu tuh dijawab, oh kamu besok harus begini, itu enggak. Tapi ternyata dalam perjalanan saya percaya ini adalah campur tangan Tuhan, saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya, sehingga apa ya istilahnya lulus dari tugas itu, kemudian saya dapat promosi di Pengadilan Negeri Sleman. Itu aja yang mungkin yang jadi campur tangan Tuhan. Apa-apa yang menjadi kegalauan hati itu pertama saya pasrahkan memang semua dari Tuhan. Itu mungkin yang bisa. Jadi lebih kepada mujizatnya lebih kepada ke waktu, artinya saat pertama kali diberi promosi mungkin Bu Yuli sendiri merasa belum cukup mampu begitu. Betul, ya, karena memang biasanya kan sudah mengemban tugas sebagai yang sebelumnya itu lama. Saya itu baru 3 tahun ada di bagian itu, kemudian harus ada di bagian lain yang sangat berbeda begitu. Biasanya harus melalui panjang dulu waktunya untuk bisa dapat promosi di itu. Baik, terima kasih Bu Yuli share-nya. Ini waktu Tuhan pasti yang terbaik seperti lagu pembukaan tadi. Kalau dibaca Injil, Tuhan Yesus menunda berkunjungnya ke Maria dan Marta, bahkan sampai 4 hari setelah meninggalnya Lazarus. Jadi sepertinya terlalu lama. Kalau kasusnya Bu Yuli ini mungkin waktunya kok terlalu cepat rasanya gitu. Jadi, dan yang tahu memang hanya Tuhan sendiri, dan pasti itu yang jadi jalan. Terima kasih untuk share-nya. Kemudian masih ada satu lagi refleksi yang perlu kita refleksikan, akan coba saya tampilkan kembali. Refleksi kita selanjutnya, kalau tadi dari peristiwa kehilangan, kita diajak kali ini untuk bisa berkomitmen seperti minggu lalu, diajak pada pertemuan PKS yang pertama. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah kita juga sudah belajar untuk bersikap seperti Tuhan Yesus sendiri, yang mau hadir, mau datang untuk memberi penghiburan bagi mereka yang sedih. Mungkin beberapa kali, sering sekali mungkin Bapak Diman yang kalau saat pertemuan offline kita diajak untuk bisa hadir ketika ada melayat saudara kita atau tetangga kita di sekitar Desa Jaten, ataupun ada yang sedang kesusahan, kerepotan, entah itu yang memiliki hajat, kita seringkali diajak. Maka kita juga sudah belajar untuk bersikap seperti itu, membuat antusiasmenya. Lalu aksi nyata apa saja yang akan kita buat untuk sahabat atau tetangga atau saudara yang punya kita. Monggo dari Bapak Ibu bisa berbagi mungkin langkah-langkah nyata apa yang sudah pernah kita lakukan atau mungkin akan kita lakukan dan menjadi upaya kita untuk bisa menemukan Tuhan Yesus sendiri. Semoga dari Bapak Ibu, jadi rekan-rekan muda, silakan.
Monggo, Bu Minar, Pak Yohanes, mungkin Pak Eko, Bu Yuni, Bu Yuni Narasida. Dari saya mau mencoba. Monggo, Bu. Ini pengalaman kemarin ketika peristiwa banyak yang terkena COVID, terlebih-lebih di RT 3 itu ya. Beberapa tetangga ada yang terpapar COVID itu. Keluarga kami ini sebenarnya ingin sekali membantu, tapi lagi seperti ini, kemudian apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa untuk berbagi dengan tetangga sekitarnya, belum jauh, tetapi untuk tetangga sekitar yang terpapar. Akhirnya semampu kami dengan memberi makanan mereka, terutama yang isoman, terlebih-lebih yang isoman. Kemudian dari kami beberapa orang ngomong-ngomong, karena banyak RT 3 itu kemarin cukup banyak, jadi akhirnya dari beberapa ibu-ibu kami bincang-bincang bahwa gimana kalau untuk mengirim makanan kepada tetangga yang sedang isoman itu kita berbagi. Artinya saya mencontohkan seperti kalau Caos Dahar Romo itu, jadi sehari berapa orang, pagi siapa, siang siapa, sore siapa, dan itu sudah terlaksana untuk kemarin yang terpapar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuli untuk sharingnya. Ini kisah nyata ini berarti kemarin, karena memang kita berhadapan dengan pandemi COVID, lalu aksi nyata yang memang bisa kita lakukan, seperti itu. Kemudian terima kasih masukannya, semoga bisa meneladan, semakin meneladan Tuhan Yesus sendiri, bisa menginspirasi umat yang lainnya. Monggo, jika ada dari Bapak Ibu atau rekan-rekan teman-teman yang lain, monggo. Mbak Pardiman mungkin atau Pak Eko sudah bisa terdengar dengan jelas kan sekarang? Sudah tidak putus-putus, biasanya kalau di kantor itu mungkin tempatnya Pak Eko itu mungkin ada bantuan-bantuan yang disalurkan kepada karyawan yang terpapar, ataupun mengantarkan bantuan dari dinas sosial atau semacamnya mungkin. Monggo kalau ada dari Putus-putus ya Mas di sini. Oh gitu, di situ putus-putus suaranya Oke. Pak. Kalau dari teksnya mungkin bisa dibaca Pak Eko. Artinya memang refleksi yang kedua ini, langkah nyata atau aksi nyata apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara, sahabat, tetangga yang menderita. Apakah itu sakit, apakah itu meninggal, seperti yang tadi bacaan Lazarus. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Suaranya. Monggo Pak Eko, sampun saged. Sudah keluar suaranya. Mungkin dari tempat kerja kami ya, namanya. Dari tempat kerja kami mungkin cuma sedikit ya yang mungkin dari terkena
memberikan semangat aja untuk semuanya. Jadi dari memang dari pekerjaan kita, dari teman-teman kita yang ada di pekerjaan mungkin cuma 1-2 aja yang terkena. Jadi kemudian untuk saling membantu, dan kita juga kemarin ke jalan apa ya, ibaratnya kita ke dari pekerjaan mungkin pas harian itu kan kita ada acara goes juga untuk di Gunung Kidul ya, kemarin berbagi untuk air bersih dan juga bahan-bahan makanan pokok yang mungkin ya untuk bantuan yang terkena pandemi. Nah, mungkin dari itu kita bisa berbaginya. Dan kemudian untuk dari kantor belum ada apa ya, istilahnya rencana lagi untuk pengadaan bantuan lagi. Mungkin dari kami itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko untuk sharingnya. Mohon maaf mungkin memang karena sinyal atau mikrofon dan perangkat yang berdekatan, maka seringkali terjadi suara yang mantul, barusan. Semoga tidak menjadi kendala kita untuk tetap menangkap pesan. Jadi terima kasih untuk share-nya Eko dari kantor, dari rekan-rekan sudah bersedia membantu, baik itu pangan, kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang diperlukan. Baik, kiranya masih ada lagi dari Bapak Ibu, rekan-rekan muda. Ini Mbak Rini tidak hadir lagi nih kebetulan. Minggu lalu sempat sakit, mungkin Mbak Erna ada info atau Pak Eko yang kemarin kantor PJK. Mbak Rini kok tumben 2 hari ini. Pak Darmawan mungkin tahu Mbak Rini apakah masih sakit? Saya cuma mau menyampaikan, saya melihat itu untuk kepentingan umat. Kedengeran ya Pak suara saya? Iya, terdengar Pak. Untuk kepentingan umat, saya lihat itu ada aksi nyata yang cukup revolusioner ya menurut saya, yaitu yang dilakukan oleh Pak Yohanes untuk Pangrutiloyo. Itu penghiburan yang sangat besar menurut saya. Ya terima kasih Pak Yohanes, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kasus ini ya. Saya kita sama-sama belajar bahwa Pak Yohanes bisa menyediakan waktu, energi, dan tenaga semua untuk mengurus itu. Kira-kira itu aja Pak Toko. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan. Betul, mungkin jadi salah satu tim Pangrutiloyo yang cukup bagus untuk manajemen pelaksanaannya di Pangrutiloyo kita, di wilayah kita. Semoga bisa terus berlanjut pelayanannya bagi umat kita, semoga bisa menjadi penghiburan dan membantu umat yang memang sedang dalam kebutuhan. Baik, masih adakah dari Bapak Ibu atau rekan-rekan muda yang lainnya? Semoga. Baik. Jika memang dirasa cukup untuk refleksinya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendoakan doa permohonan dari keluarga maupun pribadi, sesuai yang tadi sudah disampaikan Pak Yuli di awal untuk tugasnya. Semoga doa umatnya. Bagi Bapak dan seluruh rohaniwan-rohaniwati, ya Bapak, limpahkanlah kesehatan jiwa dan raga bagi mereka, agar mereka selalu setia dan giat dalam karya iman. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi umat-Mu di seluruh dunia ini. Ya Bapa, berikanlah perlindungan bagi umat-Mu, agar umat-Mu patuh mengikuti aturan pemerintah dan aturan gereja, supaya selamat dari wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi para pelayan medis, ya Bapa, berikanlah kesehatan yang prima bagi para pelayan medis, agar para pasien yang menderita bisa mendapatkan pertolongan yang semestinya. Dan bagi para medis dan para pasien yang telah berpulang menghadap-Mu, berikannya sehingga mereka mendapatkan tempat yang layak di hadapan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa. Bagi anak-anak kami yang sedang menjalani PTS, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati mereka, sehingga mereka dapat fokus belajar, yang pada akhirnya bisa mengerjakan soal-soal PTS dengan hasil yang memuaskan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi seluruh umat-Mu di lingkungan Santo Hieronymus Jaten, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu, agar umat-Mu di lingkungan Santo Hieronymus Jaten ini senantiasa sehat dan semakin bertambah erat rasa persaudaraannya, sehingga kami dapat mengembangkan kerajaan-Mu yang damai di lingkungan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk ujub-ujub pribadi kami, ya Bapa, pandanglah doa-doa kami yang bersatu dalam pertemuan ini. Marilah kita menyampaikan ujub-ujub pribadi kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, maka marilah kita satukan doa-doa permohonan kita tadi dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mengakhiri pertemuan PKSN pada malam ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik, kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua dilimpahi berkat dari Allah Yang Kuasa dalam hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung pertemuan PKSN yang kedua. Aku menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan, bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan sedapat mungkin kita juga bisa memberikannya untuk kesempatan-kesempatan kita berbagi dan juga Jadi, saya juga
Yang bisa bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah diberkati. Terima kasih ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini harus jadi berkah. Lagi gara-gara Pak Ketua Lingkungan tadi guyu kabeh iki. Dadi lanang. Tambangan tuh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.